Selamat siang semuanya. Jadi kami dari kelompok 10, kami yang melakukan penelitian tentang pengaruh tarif Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia dan stabilitas ekonomi dalam perspektif SDG nomor 16 tahun 2020 sampai tahun 2025. Perkenalkan, saya Astro. Perkenalkan, nama saya Galen. Perkenalkan, nama saya Enrico. Nama saya Andriano. Dan saya Sinta. Jadi tarif Trump adalah kebijakan pajak impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap barang dari negara lain. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri Amerika agar masyarakat lebih banyak membeli produk buatan AS. Pada tahun 2025, AS menerapkan tarif impor yang lebih tinggi untuk beberapa negara termasuk Indonesia. Dampaknya juga mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia dan penelitian ini juga menghubungkan kondisi tersebut dengan SDG 16. Khususnya tentang pentingnya tata kelola pemerintah yang efektif dan mampu menghadapi tekanan ekonomi global. Nah, untuk membedah topik yang kompleks ini, kami memutuskan untuk menggunakan metode library research. Secara simpelnya itu, library research ini kita tuh menganalisis data dari literatur seperti Google atau website tanpa harus terjun ke lapangan atau melakukan eksperimen di laboratorium. Intinya, metode library research yang kami gunakan ini tuh menggunakan naratif literature review. Alasannya tuh untuk memilah dan merangkum temuan dari berbagai referensi. Hasilnya kita bisa memahami topik ini secara menyeluruh tanpa ada bagian yang terlewat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta. Kali ini saya akan menjelaskan kajian teori yang kami gunakan untuk penelitian ini. Yaitu terdapat beberapa kajian teori yang digunakan untuk menganalisis dampak ekspor impor Amerika Serikat terhadap ekspor Indonesia. Teori utamanya adalah teori keunggulan komparatif dari David Richard yang menjelaskan bahwa Indonesia memiliki keunggulan pada sektor ekspor seperti tekstil, alas kaki, dan produk sawit. Namun tarif Amerika Serikat membuat daya saing produk Indonesia menurun. Penelitian ini juga menggunakan teori proteksionisme untuk menjelaskan bagaimana tarif digunakan Amerika Serikat untuk melindungi industri domestiknya, serta model Fleming untuk melihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan stabilitas ekonomi Indonesia terhadap pada perspektif SDG 16. Amerika Serikat menaikkan tarif ekspor produk Indonesia awalnya 5% naik hingga 19%. Semua kita berunding ya, kita juga memikirkan yang penting bagi saya adalah rakyat saya. Yang penting saya harus lindungi pekerja-pekerja kita. Walaupun kita juga punya sikap ya. Ini tawaran kita nggak mampu memberi lebih. Tapi yang penting bagi saya pekerja-pekerja. Pengaruh dari tarif itu terhadap ekspor Indonesia berpengaruh pada sektor tekstil, alas kaki, sawit, furnitur, elektronik. Dampaknya pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 4,87%. Intinya tarif Trump cukup berpengaruh karena beberapa sektor Indonesia masih diperdagangkan di market AS, yang dimana dalam perspektif SDGs 16 ini menunjukkan lemahnya posisi Indonesia di tata kelola perdagangan global. Perkenalkan, nama saya Enrico. Di sini saya akan memberikan hasil rekomendasi dan juga hasil kesimpulan daripada analisis yang telah kami lakukan terhadap topik kami. Yang pertama itu, kesimpulan kami itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu, kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap Indonesia itu sudah mengalami eskalasi yang signifikan sepanjang periode 2020 sampai 2025. Terus yang kedua, pengaruh tarif AS terhadap stabilitas ekonomi makro Indonesia itu bersifat nyata, berlapis, dan berpotensi struktural. Yang ketiga itu, dalam perspektif SDG 16, kebijakan tarif Amerika Serikat mengungkapkan ketegangan antara komitmen normatif Indonesia terhadap tata kelola yang kuat dan inisiatif. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan yang dapat saya berikan dari kelompok kami itu ada 4 bagian. Yang pertama, akselerasi diversifikasi pasar ekspor. Yang kedua, ada reformasi struktural berbasis nilai tambah.
Yang ketiga ada penguatan diplomasi, perdagangan multilateral. Yang keempat ada perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.